Kita lihat siapa yang mengerjakan latihan kemarin. Lasosati share screen. Ini yang mengerjakan hanya berapa siswa ya? Coba kita lihat pesertanya. Pesertanya hanya, coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kristi sama Brandon tidak mengerjakan. Kenapa Kristi dan Brandon kok tidak mengerjakan? Tumben? Apakah tidak bisa? Ya, coba yang ini coba sekarang. Nilainya yang ini apa namanya? Kita bahas dulu mulai dari yang nomor 1. Silahkan diambil pensilnya, kita kerjakan bersama-sama. Terus Septi mau bahas, ya. Septi mau bahas supaya kalian bisa ngerti. Oh, kalau kayak gini, ini cara ngerjakannya gimana? Nah, ini Septi kasih background putih dulu di sini. Oke. Coba nanti jawaban yang benar itu yang mana? Kita jawab ya. Ini kalau penjumlahan dan pengurang ini dijumlahkan. Kalau penjumlahan itu gimana ya? Coba pecahan yang dijumlahkan itu yang pertama kali harus kita apakan? Misalkan 1/2, misalkan loh ya, ditambah 3/5. Ini. Yang pertama kali kita yang pertama kali kita lakukan itu apa ya? Ada yang masih ingat? Coba, yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Coba. Samakan penyebutnya. Pinter. Yang pertama kali dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebut? Kalau menyamakan penyebut itu kan berarti kalau ini kan tinggal dikalikan ya. 2 dikali 5. Nah, sama halnya dengan ini. Nomor 1 ini. Jadi caranya sama. Sama bagaimana, Lause? Disamakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya. Ini X-2 dengan X plus 5 kan penyebutnya. Jadi kita samakan menjadi dikalikan. X-2 dikali dengan X plus 5. Loh, seperti itu loh. Iya. Jadi penyebutnya ini. Dua-duanya. Yang satunya juga X-2 dikali dengan X-5. Jadi konsepnya pecahan itu sama, nak. Walaupun dia itu ada variabelnya, ada konstantanya. Jadi kalau misalkan dia penjumlahan, dia pengurangan, harus disamakan penyebut. Kalau seperti ini loh, berarti penyebutnya dikalikan. Karena kita tidak bisa mencari KPK, kita tidak bisa mencari FPB, gitu ya. Jadi langsung kita kalikan. Seperti ini, kan penyebutnya 2 kali 5, gitu ya. Kemudian baru deh kita kasih per dulu kalau sudah selesai seperti ini. Nah, kemudian yang di atasnya kita beri jumlah. Sekarang yang atas kita cek. Ini yang di atas sendiri. Ya, yang di atas sendiri. Ini ada X plus 5. Ini sudah ada X plus 5 kan ini? Nah. Sebentar, maaf. X plus 5. Coba ulang lagi. Ini kan yang di bawah, ini kan ada X-2. Yang ini X-2. Berarti supaya dikalikan X plus 5, ini kan di bawah yang penyebut dikali dengan X plus 5. Berarti yang atas juga dikali dengan X plus 5. Jadi yang atas itu juga kita kan, yang atas adanya X plus 5. Karena yang bawah dikalikan X plus 5, berarti sama-sama dikalikan dengan X plus 5. Coba dari sini, adakah yang mau ditanyakan? Dulu. Jadi kan yang ini X-2 yang bawah. Yang bawah itu kan ada X-2. Nah, X-2 dikali dengan X plus 5. Yang atas, karena dia X plus 5, jadi sama-sama dikali X plus 5. Gitu. Dari sini ngerti? Jadi perkaliannya sama. Jadi tidak boleh dijumlahkan dulu. Nah, yang ini sekarang.
Yang ini. Oh, yang ini sudah ada X plus 5 loh, berarti kan kurang dikali X min 2. Berarti yang atas juga dikali X min 2. Loh, ini kan ada X min 2 loh, ya berarti dikali lagi. Yang atas kan X min 2. Nah, dikali dengan X min 2. Seperti ini loh, lose kan ribet. Tidak perlu dianggap ribetnya. Sekarang kita kalikan satu-satu. Coba ya, kalau misalkan Lose Septi nulisnya lebih agak simple sekarang. X dikali X berapa? X pangkat 2. X kuadrat, ya. X kuadrat kita tulis, berarti X kuadrat. Kemudian sekarang, kalau Lose dulu waktu SMP, itu yang ditulis hanya depan dan belakangnya aja. Tengahnya itu tidak ditulisnya di atas, ya. Kemudian yang satunya plus 5 dikali 5 berapa hasilnya? Plus 5 dikali 5 berapa hasilnya? Loh, nggak ada yang tahu. Plus 10. Masa? 5 kali 5 Oh, dikali 25. Ya. Nah, sekarang yang tengah ya. Nah, yang tengah caranya gimana, Lause? Yang tengah kan X dikali 5 berapa? 5X. 5X. Kamu tulis dulu dah. Berarti kan positif ya, 5X gitu. Kemudian yang ini. 5 dikali X berapa hasilnya? 5X. 5X kan positif juga, positif 5X. Berarti 5X ditambah 5X hasilnya berapa? 10X. Berarti ini tulis di sebelah 10X. Aduh. Ditambah 10X. Bentar ya. Coba. Ditambah 10X ditambah 25. Nah, ini kan sama penyebutnya. Penyebutnya sama-sama siapa? X min 2 dikali X plus 5. Jadi ini kita samakan aja. Sret. Jadi 1 dikali. Nah, ini sama-sama kan? Jadi jadikan 1. X min 2 dikali X min 5. X plus 5. Sekarang perkalian yang satunya. Perkalian yang satunya. Ini ada tandanya di jumlah. Kita tulis ditambah di sini. Sret. Nah, sekarang perkalian yang selanjutnya. Ini yang kita kalikan. X kali X berapa hasilnya? X kuadrat. X kuadrat, tulis lagi X kuadrat. Jadi ini mengerjakannya pelan-pelan ya. X kuadrat seperti ini. Kemudian yang tengah, kalau mencari yang tengah dulu nggak apa-apa. Kalau yang mau mencari yang tengah dulu. X dikali min 2 hasilnya berapa? Min 2X. Bentar. Minus 2X. Nah, yang satunya sekarang 2 dikali minus 2 dikali X. Berapa hasilnya? Min 2X. Min 2X. Nah, berarti min 2X. Min 2X. Berapa hasilnya, nak? Minus 4X. Minus 4X. Gitu ya. Terus sekarang. Nah, itu yang tengah. Lulus kenapa kok dibedakan, kok taruh di atas ya, supaya tidak terlalu penuh kita mengerjakannya. Min 2 dikali min 2, berapa hasilnya? Positif 4. Positif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh deh kita sederhanakan. Nah, tulis lagi sama dengan di bawahnya. Kasih itu juga tidak apa-apa. Penyebutnya masih tetap sama ya. Penyebutnya masih tetap sama. Kita penyebutnya pakai yang berapa itu? X min 2 dikali dengan X plus 5. Nah, sekarang
Ini lebih praktisnya seperti itu, nah. Jadinya nanti kalau sudah bisa, sudah mengerti, itu kalian bisa lebih cepat mengerjakannya daripada loss safety. Kemungkinan besar ya, karena sudah paham. Yang penting itu lebih telitinya. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. X plus, yang X kuadrat ya, yang X kuadrat sekarang. Ini ada variabelnya X kuadrat, yang ini ditambah X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat. Hasilnya berapa? 2x kuadrat. Betul, 2X kuadrat. 2X kuadrat. Nah, jadi harus tahu, oh ini yang ternyata yang boleh. Kenapa? Karena variabelnya sama. Cara yang kedua. Yang kedua, Lause coba kasih warna hijau. Ini variabelnya positif 10X. Nah, dikurangi. Karena ada tandanya ya. Positif 10X dikurangi 4X. Berapa hasilnya? 6X. 6X. Nah, jadi positif kan? Positif 6X. Gitu. Yang selanjutnya yang tidak punya variabel berarti Lause. Ya, yang tidak punya variabel Lause sertifikasi warna hitam ya. Ini positif 25 ditambah positif 4. Berapa hasilnya? Positif 25, positif 4. Positif 29. Nah, sudah seperti ini jawabannya loh. Ya, kita pilih jawabannya yang benar yang mana berarti? A atau B atau C atau D? Mana berarti? B ya. Ini ya jawabannya yang benar. Sudah selesai seperti itu. Bisa? Ya. 1/2 ditambah 3/5 ini apa? Itu contoh. Oh, oke. Ya, ini contoh. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini contoh. Maksudnya Lause tadi kalau misalkan pecahan, itu kalau ada 1/2 ditambah 3/5 yang kita lakukan adalah apa? Menyamakan penyebut. Gitu ya. Coba sekarang. Wah, dicoba sama Lause Septi. 1 nomor ya. Boleh ditulis dulu. Kirimkan ke WA-nya Lause ya. Lause aku pakai caranya sendiri, yang pakai cara pelan-pelan. Boleh. Pakai cara pelan-pelan boleh. Kalau punyanya Lause Septi agak cepat. Kenapa? Karena Kirim ke Lause apa lah? PS-nya atau catatan ini? PS-nya. Oh. Ya. Kalau ini caranya. Jadi soalnya yang ini soal. Nah, nomor 1 aja. Yang seperti ini. Ya, soalnya yang seperti ini. Contohnya A plus 1. Yang bawahnya A min 2. Terus yang di atasnya A min 2. A plus 1. Dikerjakan seperti punya Lause, disederhanakan. Lause ini soalnya kok sulit. Ini tidak sulit, Nak. Ini sama. Itu ditambah atau dikurangi? Ditambah. Ditambah. A plus 1, coba Lause Septi juga menghitung. Yuk kita belajar cepet-cepetan. Cepet-cepetan teliti-telitian ya, bukan cepet-cepetan. Silahkan dikirim ke WA-nya Lause kalau sudah selesai. Lause Septi juga menghitung, tak? Iya. A plus 1 dibagi A min 2 ditambah A min 2 dibagi A plus 1.
Bisa? Coba yang kirim ke Lausus siapa aja Laus nanti. Coba cek. Pelan-pelan enggak apa-apa. Ya, Sentosa ngerjakannya di soal ini aja. Soalnya Lause. Karena langsung dibahas sekarang. Bisa? Ada yang belum mengerti mungkin caranya? Nomor 1 saja. Kak Septi nanti coba tunjukkan jawabannya temannya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Rasa aku enggak ngerti. Kak Septi akan ulangi lagi menjelaskannya. Mungkin Eiffel, Marvel, Wilson, Bernard, Kito, Felix, Jencing bisa, Nak. Kamu sedang apa? Itu tengahnya kalau positif 10. Nah, positif 10 kan dikurangi minus 4x. Ya. Nah, kalau di depannya yang positif 10-nya itu lebih kecil dari minus 4-nya ya apa, Lau? Siapa misalkan? Misalnya minus 4 itu di depan. Jadi positif 4 dikurangi minus 10 ya apa lah kalau gitu. Minus 4, minus 10 gini. Dikuranginya ya apa lah. Ya enggak ya apa, ini mudah. Ini kan sama aja punya hutang 4, hutang lagi 10. Berarti hutangnya tambah banyak apa tambah sedikit? Bukan itu maksudnya lah. Misalnya Gimana? nih bukan minus 4 kalau positif 4. Loh, tidak masalah. Kamu pikirannya ya, kalau positif itu ke kanan gitu. Positif itu berarti menyahur hutangnya. Berarti ini kan hutangnya 10 dibayar 4, berarti sisa berapa? Bisa 6.
Sisa 6. Tandanya apa berarti? Tetap minus berarti. Ya, tandanya minus. Karena yang lebih banyak kan hutangnya. Begitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Bisa, Marvel? Halo. Ya. Wah, Hugo sudah kirim. Kurang. Ausya mau Iya. tanya. Iya, Itu kan yang silahkan. bawah kan dikali untuk menyamakan penyebut. Betul. Tapi kok masih dikurung nggak tuh kalau dikali bukannya harusnya Nah, kalau ini dikurang? kenapa kok dikurung? Karena lose menyamakan membuat yang diminta pilihan jawaban. Gitu. Jadi pilihan jawabannya itu kan mintanya dikurung toh. Ya, kita pun juga nanti kalau misalkan ada pilihan jawabannya mintanya bagaimana? Kalau lose seperti misalkan ini ya, tidak perlu dikurung lose, kita kalikan aja, itu tidak apa-apa. Ya, boleh dikalikan juga sama itu. Jadi berapa nanti hasilnya perkaliannya ini? Perkaliannya X min 2 dikali dengan X plus 5 itu boleh gitu. Tapi lah seperti ini mengerjakan sesuai yang diminta oleh pilihan jawaban. Begitu gitu. Bisa dimengerti? Oke, wow. Oh ya, terus itu kan X min 2 dikali X min 5. Tapi X plus 5. di X Oh, plus X 5. plus 5. Ini plus Itu ini ya. di bawah kok tinggal 2. Kok tinggal Yang 2 gimana? Itu kan awalnya kan X min 2 dikali X plus 5. Nah, Itu ditambah bawahnya kan juga X min 2 dikali X plus 5. Tapi waktu dikalikan atasnya bawahnya kok jadi 2 loh. Bukannya harusnya 4. Oke, Yang di bawah ini penyebutnya. ya. Kita coba lihat. 1/6 ditambah 1/6. Berapa hasilnya? 1/6 ditambah 1/6 hasilnya berapa, Nak? 1/6 ditambah 1/6. Berapa hasilnya, sayang? 2/6. 2/6. Kenapa kok harusnya kalau ditambah kan jadi 2 per berapa? Kenapa kok hanya 2/6? Padahal 6-nya kan harusnya 6 tambah 6 gitu. 6 kali 6. Gini. Hasilnya jadi 2/6 kan? Kenapa? Ayo, kenapa? Bisa jawab mungkin? Karena dijawab aja coba. Karena 6 itu siapa? Karena 6 itu adalah apa? Ada yang bisa? Mungkin teman-teman. 6-nya di sini ada 2. Itu jawabannya benar. Benar. Betul. Kenapa di sini 6-nya hanya 1 yang ditulis sama Lause? Sama halnya dengan ini. Di sini kan ada 2 kan? Ya. Di sini ada 2. Nah, bentar. Apa ini? Kok gini? Sebentar. Di sini kan ada 2 ya. Ada, loh kok nggak bisa? Di sini ada X min 2 sama X plus 5. Bentar ya, Nak. Nah, di sini ada X min 2 dan X plus 5. Kemudian, nah, yang ini juga ada
X min 2 dan X plus 5. Ada X min 2 dan X plus 5. Tetapi kenapa di sini sama lo seperti hanya ditulis 1 aja? Kenapa tidak 2? Adakah yang tahu kenapa? Duh, nggak ada yang tahu. Satu kelas. Yakin ini? Karena Beneran? penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama. Betul. Jadi penyebutnya kan sudah disamakan gitu. Kalau penyebutnya disamakan itu berarti ditulis 1 atau ditulis 2 itu akan sama saja. Kayak punya kita ini. 1/6 ditambah 1/6. Jadinya kita menulisnya 6 1 kali aja. Nggak usah 2 kali. Gitu. Jadinya yang dikerjakan itu yang atasnya aja. Pembilangnya aja. Gitu. Ayo Genjing, jangan berpangku tangan aja. Sama-sama gitu. Ayo dimengerti. Sebabnya ini semakin lama semakin ya matematika ya, makin ditekuni makin tidak karuan kalau tidak dipahami. Jadinya kalau kita harus paham. Kayak punyanya kita tadi, kita pertanyaannya bagus mendasar sekali. Jadi memang harus kita kalau nggak tahu konsepnya pecahan, bisa pokoknya ada perkalian dikalikan aja semuanya. Gitu. Jadi konsepnya pecahan ya nak ya. Oh kalau pecahan itu penyebutnya sama dan ini dipakai nanti sampai SMA kayak gitu. Wah oke nih banyak yang sudah benar. Wah sudah paham ini kayaknya. Sudah pinter loh menurutnya Nyala Susepti kalau kalian itu sudah benar mengerjakan itu adalah apa ya satu tingkat lebih maju menurutnya Lose, lebih paham gitu. Lause 25 tuh dapat dari mana? Plus 25 itu. Plus 25 dapat dari plus 5 dikali plus 5 nah. Jadi ini plus 5 dikali plus 5. Ditulisnya di sini. Kalau yang dulu-dulu kita nulisnya satu-satu, ya kan? Itu terlalu banyak yang ditulis. Kalau terlalu banyak yang ditulis itu semakin kompleks yang dilihat. Ya, jadi kita meminimaliskan penulisan gitu. Jadi kalau oh ini sudah bisa, ini maksudnya apa itu harus simpan di otak. Lose dulu itu pernah punya murid yang melihat saja sudah tahu jawabannya. Nah, itu tidak apa-apa, itu tidak apa-apa ya. Itu tidak apa-apa. Soalnya sekarang cara belajarnya itu berbeda-beda. Kita kurang dikit saja. Itu kurang dikit saja itu sudah benar. Coba diteliti lagi gitu. Julian juga kurang sedikit lagi. Itu positif 6A itu masih belum benar. Punya kita yang positif 2A sama minus 2 itu yang belum benar. Yang di depan itu sudah benar. Coba lagi. Tapi sudah berusaha, sudah nyoba itu sudah bagus loh. Punyanya Bernard yang positif 2A itu yang belum benar. Coba dicek lagi, yang lebih teliti lagi. Memang kelihatannya sepele sih. Memang kelihatannya sepele, tapi harus diteliti. Oh, ini sama ini hasilnya apa? Kita bermain positif negatif seperti itu ya.
Punya Julian yang salah yang positif 6A. Jencing ini enggak nyoba, Jencing ini. Cuma gini-gini aja. Kalau nggak ngerti, ditulis semua, Jencing. Tulis dulu. Hasil kerjanya Lause yang Lause Septi kerjakan tadi kamu tulis. Ya, Lause Septi dulu juga nggak ngerti itu pokoknya waktu gurunya Lause Septi nerangkan kan di papan tulis dengan kalau kamu 29 siswa ya. Kalau punya Lause dulu satu kelasnya 42. Jadi waktu di SMP itu satu kelasnya banyak siswanya, 42 siswa. Itu paling dikit lah, paling banyak 45 siswa. Kelasnya kan besar, gurunya 1. Lah, Lause Septi kan termasuk yang agak tinggi, jadi nggak pernah duduk di depan. Lause itu ditaruhnya agak di nomor 3 atau nomor 4 dari depan. Ya akhirnya ya kalau kadang kan suaranya gurunya agak kecil gitu kan, nggak ngerti ya, jadinya pokoknya yang ditulis di papan tulis saja semua dulu, terus nanti dicek lagi. Ini hasilnya kok bisa ini dipikir. Setelahnya ditulis dipikir. Jadi pikirnya belakangan. Penting nulis dulu. Nulis terus Septi pikir. Nanti kalau Septi nggak ngerti, Lause bisa tanya ke gurunya Lause ketika waktu istirahat. Jadi waktu istirahat itu Lause Septi kadang ke kantor, Bu, si Bu enggak Lause, saya mau tanya sebentar saja, walaupun itu Lause Septi bukan anak yang pinter ya, soalnya ada banyak temannya Lause Septi yang pinter itu banyak, tapi Lause ya pingin tahu lah gitu. Kadang ya Lause tanya ke temannya yang lebih pinter itu, kalau tanya ke temannya Lause yang lebih pinter itu mesti ya tanya ke temennya, gini aja nggak bisa kamu, kan banyak dimarahinnya masalahnya. Jadi Lause nggak suka tanya ke temennya Lause, ini sama inilah dikalikan, kalau nggak bisa ya masa kamu perkalian ini nggak bisa digitukan. Kalau tanya ke gurunya Lause itu enggak marah orangnya kan. Kalau misalkan tanya ke orang tuanya Lause malah, kamu ini sekolah kok nggak tahu, dapain aja di sekolah, nah, kan gitu. Jadinya Lause tanyanya ke gurunya Lause, Bu, saya ini nggak bisa, tolong diajari ya Bu, jangan dimarahi gitu. Lause Septi dulu. Nanti kamu juga ya, jangan takut kan sama gurunya. Kalau nggak bisa, tanya yang baik. Sebentar, Lause Septi cek punya temannya. Ini punya temannya hampir benar. Ya, yuk. Evan, dilanjutkan. Tidak apa-apa salah. Kalau salah itu berarti kamu punya pengalaman mengerjakan, istilahnya gitu, nah. Tapi benar, Lau. Coba aja dulu, lanjutkan dulu. Dikerjakan dulu. Ya, salah itu pokoknya jangan takut salah. Kalau misalkan ngerjakan kayak gini, berlatih kerjakan dulu. Jangan takut salah. Lause 2x pangkat 2 tuh dapat dari mana? 2x pangkat 2 itu berasal dari, nah ini, x kuadrat ditambah x kuadrat. X kuadrat tambah x kuadrat berarti hasilnya 2x kuadrat gitu. Yang variabelnya sama yang dijumlahkan. Diingat-ingat, yang variabelnya sama dijumlahkan. Itu tetap yang positif 2A dan positif 2 yang salah. Coba, enggak apa-apa gitu. Dikerjakan lagi. Yang lainnya yang belum nyoba, punya Bernard positif 3A yang salah. Coba dicek lagi. Coba apa lah? Yang berusaha, yang ngerjakan itu sudah lebih bagus loh daripada yang hadir tapi tidak menyalakan kamera, tidak ngapa-ngapain. Mengerjakan salah itu juga lebih bagus daripada tidak ngerjakan sama sekali. Jadi nggak punya pengalaman gitu. Nah, yang paling penting adalah pengalaman mengerjakan. Hebat Evel. Udah pinter gitu loh.
Jangan takut salah. Punya Kristi kurang sedikit lagi. Positif 6 yang belum benar. Coba. Positif 6 yang belum benar. Punya Kristi yang positif 6 yang belum benar. Tidak apa-apa salah. Salah tidak berdosa. Jangan takut salah. Kalau memang, oh berarti harus sadar diri dulu. Wah, aku berarti belum teliti. Teliti lagi. Tuh. Minus 6 yang belum benar. Wah, kerasa jadi apa? Coba dicek dari atas. Memang kita yang lebih benar itu yang lebih teliti, nak. Enggak apa-apa. Nanti kan kamu itu bisa belajar. Oh, aku berarti kurang teliti. Oh, aku berarti kurang seksama melihatnya. Coba. Yang mengerjakan silahkan, jangan menunggu Losa Septi membahas soal. Kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Kalau enggak punya pengalaman mengerjakan itu enggak tahu. Coba kerjakan dulu. Losa aku bisanya sampai segini gitu. Coba dibilangkan ke Losa Septi dikasih tahu. Kayak Evel tadi itu boleh tanya, Losa, 2x kuadrat dapat dari mana? Kenapa itu jadi 25? Itu boleh tanya. Boleh. Ya, boleh bertanya. Pusingnya di mana? Coba. Pusingnya kenapa itu yang bawah jadi X-2 dikali X plus 5? Itu Losa Septi juga akan jelaskan. Harus pelan-pelan. Losa satu kali pertemuan satu soal tidak masalah. Yang penting kalian ngerti dulu. Kalau misalkan Hugo sudah paham, sudah tahu, kecepatan orang berpikir itu beda-beda. Ya nak ya, misalkan Hugo lebih cepat, kita lebih lambat daripada Hugo, itu tidak perlu iri pada Hugo. Ya, memang Hugo lebih cepat menerima pelajarannya, tidak apa-apa. Jadinya kita belajarnya pelan-pelan, itu juga tidak masalah. Kalau sudah terlatih, itu juga akan cepat. Losa juga dulu waktu SMP itu nggak bisa kayak gini. Tapi ketika SMP kelas 1 ada, SMP kelas 2 ada lagi, SMP kelas 3 ada. Bahkan sampai Losa Septi kuliah masih ada kayak gini. Jadinya itu sudah berkali-kali Losa Septi mengerjakan kayak ini. Jadinya itu sudah terlatih. Jadi wajar kalau Losa Septi itu bisa cepat. Ya. Jencing bisa, Felix bisa, Nikodemus, mungkin ada yang mau ditanya. Apakah Losa Septi bahas sekarang aja? Ini Losa Septi hapus ya. Ini Losa Septi hapus ya. Sudah ditulis kan yang ini? Kita ganti soalnya kan? Ya. Nah. Kita ganti soalnya menjadi ini kan A plus 1. Nah, A plus 1 dibagi A-2. Nah, kalau punya Losa berarti kan yang bawah dikali siapa? A-2 ya. Yang atas kan A plus 1. A plus 1. Yang bawah A-2. Karena menyamakan penyebut, nah ini dia. Karena menyamakan penyebut, jadinya yang bawah itu kita kalikan dengan penyebut yang samping. Oh, yang sampingnya penyebutnya A plus 1 loh. Berarti kita kalikan A plus 1. Gini. Boleh loh, boleh. Yang atas berarti juga kita kalikan dengan A plus 1. Loh, aku kan ini perkalian sama, A plus 1 dikali A plus 1. Berarti ini aku ubah menjadi A plus 1 kuadrat. Boleh? Boleh. Duh, kok beda lagi loh? Sama. A plus 1 kali A plus 1 hasilnya apa? A plus 1 kuadrat kan? Nah, itu boleh. Tuh, cara mengerjakannya beda-beda loh. Iya, cara mengerjakannya beda-beda. Semakin ngerti, paham cara yang sudah dijelaskan sama Bu Guru kemarin,
misalkan gitu ya. Itu semakin kamu bisa mengerjakan lebih cepat, lebih baik gitu. Nah, coba sekarang yang satunya, misalkan yang satunya itu kan A plus 1. Nah, yang atas itu kan A-2. A-2. Berarti kalau yang bawah itu kan A plus 1. Supaya jadi ada A-2, berarti kan dikali A-2. Dikali A-2. Nah, yang atas ini kan juga dikali dengan A-2. Kan A-2 dikali A-2, berarti kan dikalinya 2 kali. Nggak usah tak tulis, Lause. Aku nggak suka nulis banyak-banyak. Langsung aja tak tulis jadi dikali dengan A-2 kuadrat. Boleh, boleh sekali. Ini lebih praktis kan? Jadi biasanya itu semakin terampil, semakin sering mengerjakan, itu semakin tahu caranya. Coba diingat-ingat. Kamu masih ingat rumus ini? A plus B kuadrat. Masih ingat ini rumus ini? A plus B kuadrat. Masih ingat? Gimana hasilnya? A kuadrat A kuadrat ditambah ditambah 2AB. Ini ditambah 2 ya, dikali A dikali B. Kemudian ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini rumus ini dipakai terus. Jadi kita pakai di sini. Anggap yang ini A ini adalah A, ya. Yang ini adalah B. Gitu toh? Ngerti maksudnya, Lause? Ngerti apa tidak? Dulu sih yang tadi aja caranya. Berarti ini A plus 1 kuadrat. Gini kan? Kalau misalkan kita tuliskan bagaimana hasilnya itu lebih mudah. Loh, lebih mudah loh. Iya. Jadi kita nggak perlu bingung mengalihkan satu-satu. Berarti hasilnya sama dengan A-nya pasti kan A kuadrat. Ditambah 2 dikali A dikali 1. Ditambah 1 kuadrat. Berarti kan 1. Berarti hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Bisa kayak gini? Agak bingung. Jadi kan ini 2. Ini kuadrat B kuadrat. B-nya 1 loh, jadi 1 kuadrat ya, tulis 1 aja. 1 kuadrat kan hasilnya 1. Yang satunya, Lause, yang satunya adalah A-2 kuadrat. A-2 kuadrat. Rumus A-B kuadrat itu gimana? Coba Lause satu tuliskan di sini ya. Masih ingat nggak? Ada di catatan? A-B kuadrat sama dengan gimana? A kuadrat Min? kurangi 2 kali A A kali kali B, terus tambah B tambah kuadrat. B kuadrat. Loh, ini rumusnya dipakai ternyata. Iya, dipakai. Jadi tergantung kita, semakin kita tahu, itu semakin banyak yang akan kita pakai. Semakin lebih mudah mengerjakannya. Gitu. Jadi semakin kita tahu banyak, itu semakin mudah mengerjakannya. Terus ini sama dengan berapa berarti? Tetap A ya, A kuadrat. Nah, minus berarti langsung pakai rumus A-B tadi. Min 2 dikali A dikali B-nya berapa, Lause? B-nya adalah 2 kali 2. Nah, kemudian ditambah B kuadrat, berarti ditambah 2 kuadrat. Coba. Berarti di sini A-nya kan A kuadrat. Nah, 2-nya juga 2 kuadrat. Nah, baru dah kita tuliskan di sini hasilnya. A kuadrat ditambah minus 2 dikali berapa? 4A ditambah 4. Nah, udah masukkan sini sudah kan?
Nah, berarti sama dengan A plus 1 kuadrat berapa itu? Berarti kan A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Nah, kemudian ditambah lagi A kuadrat minus 4A ditambah 4. Yang bawah lah usah ditulis satu kali aja kan berarti. Yang bawah ditulis hanya 1. A min 2 dikali A plus 1. Udah, coba Lasa Sakti kasih kuadratnya dulu ya. Karena punya Lasa Sakti kan kalau menulis kuadrat belakangan. Nah, Lasa Sakti tulis kuadratnya dulu. Stit. Nah, ini kayak gini nih boleh. Jadi kamu lebih mudah berpikirnya. Nah, sama-sama benarnya. Nah, kalau sudah selesai, baru dah kita jumlahkan. Yang bawah tadi kan gimana? A min 2 ya? 2 Kemudian dikali A plus 1. 1. Oke, bentar kasih ini dulu. Kasih garis. Nah, sekarang kita jumlahkan sudah. Yang variabelnya sama. A kuadrat 2A kuadrat. berapa hasilnya? 2A kuadrat. 2A kuadrat. Mungkin ada yang masih belum benar. Boleh ditulis dulu. Oh, gini caranya. Gitu ya. Kemudian yang satunya lagi. Ini kita pakai warna hijau. Positif 2A Negatif 2A. dikurangi 4A. Berapa hasilnya? Negatif 2A. Negatif 2A. Kan punya hutang 4. Dibayar 2, berarti hutangnya tinggal 2, jadi minus. Ya. Satunya sekarang. Lasa kasih warna hitam ya. Positif 1 ditambah positif 4. Berapa hasilnya? Iya. Positif 5. Sudah selesai, Lasa. Sudah selesai. Jadi hasilnya 2A kuadrat minus 2A ditambah 5. Sudah selesai. Seperti ini aja. Apakah bisa? Apakah mengerti? Agak sudah ada pencerahan. Coba ini dikumpulkan ke WA-nya Lause ya. Tetap dikumpulkan ke WA-nya Lause. Iya, oleh-oleh. Satu aja dah oleh-olehnya. Kamu sukanya banyak enggak kalau dibawain oleh-oleh? Banyak apa dikit? Banyak dikit sama aja. Coba yang ini. X plus 2 dibagi. Caranya harus yang atas itu apa bebas? Caranya apa aja, yang penting hasilnya benar. Mau dipakai cara yang mana aja boleh. Yang paling kamu suka yang mana boleh dikerjakan. Oleh-oleh lagi loh, Sir. Iya, Evel, supaya tidak lupa loh. Kan kamu sukanya oleh-oleh. Loh kok bisa tuh loh. Iya, oleh-oleh itu coba kamu kalau misalkan mama dari luar kota, mama jangan lupa oleh-olehnya. Gitu kan. Oleh-oleh tuh bisa dimakan atau ya bukan dikerjakan gitu loh, Sir. Makan itu juga mengerjakan. Memakan itu juga mengerjakan, Bu. Enggak gitu juga. Ya, mau satu apa dua oleh-olehnya? Satu aja. Satu cukup. Satu aja, Satu, ya satu. ampun. Waktunya. Oke. Silahkan dikerjakan, kirimkan ke WA-nya Lause waktunya seharian. Yang ini Lause Sakti tagih. Satu orang harus dimengerjakan. Ya. Jadi satu nomor ini mewakili semuanya.
Jadi aljabar yang kemarin-kemarin itu ini sudah. Puncaknya di sini. Kenapa langsung ngelek? Langsung nge-lag ya, seperti nge-lag kan ini. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin kalian belajar aljabar itu mudah-mudah, nah puncaknya dari aljabar itu ini, pecahan aljabar. Semoga nanti waktu SMP kalian tidak melupakan ini ya. Nanti pertama kali datang itu himpunan. Himpunan datang. Setelah himpunan selesai itu aljabar sudah. Sampai kelas 1 berakhir itu aljabar. Semoga perbekalannya yang di kelas 6 hanya beberapa minggu ini bisa mencukupi lah. Supaya tidak remedi nanti kalian waktu di SMP ya. Setidaknya nilainya lebih dari 90 atau lebih dari 80 itu sudah bagus. Pokok tidak remedi itu bagus sudah. Sudah paham berarti. Pokoknya pertama kali. KKM-nya berapa? Kenapa? KKM-nya emang berapa di SMP itu? Tidak tahu loh. 75 mungkin. Jangan Sudah sampai ya? 80. Sampai di sini dulu. Sudah dicatat kan? Langsung saya tagih ya, satu orang nanti. Jadi kalau misalkan ini dikerjakannya sampai jam 8. Pokoknya hari ini. Jadi kalau misalkan besok ada yang belum mengumpulkan, nah ini langsung saya kasih batas waktu dah. Dikerjakan sampai jam 8 malam. Jadinya kalau ada yang belum mengerjakan sampai nanti malam, besok pagi hari Minggu, oh jangan hari Minggu lah, jam 8 langsung saya cek siapa yang belum mengerjakan. Atau masa kamu mengerjakan nomor 1 bisa sampai seharian? Sampai jam berapa? 12 ya? Sampai jam 12 siang ya? Ini. Jam 8 malam aja. Sampai jam 12 siang. Jadi yang belum mengerjakan sampai jam 12 siang, belum kirim WA kelas saya cek. Ayo dikerjakan oleh-olehnya. Gitu ya. Hanya 1 nomor loh. Jangan Salah jam 12 tidak masalah. Yang penting dikerjakan dulu. Kalau jam 8 malam aja. Jangan. Nanti kamu kebanyakan main gamenya kamu. HP disita, gimana cara main game? Ya nggak tahu. Nanti mungkin dari laptop. Terus kamu ngapain terusan? Main apa terus? Nggak tahu, barangkali dipanggil mama suruh foto. Foto apa? Hari ini ultahnya mama. Yeay. Hari ini ultahnya mama. Sudah ya? Sampai ketemu lagi nanti kalau benar lah Sakti beri love. Ya. Oke, dadah. Semoga ilmunya bermanfaat. Cie.